berhati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu, jangan syamata. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa itu syamata seperti ini? Umar bin Khattab berkata, aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat di depanku karena perutnya besar, lalu aku berkata dalam diriku, kenapa ya perutnya seperti itu? Maka Allah menghukumku dengan membuatku hamil, sampai begitu mereka mengatakan, dan berhati-hati sekali dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membuat binatang yang ada binatang yang indah bulunya, yang bagus tampangnya, dan ada Allah juga ciptakan buruk di mata manusia untuk menunjukkan keajaiban dan kemahakuasaannya Allah. Ada ikan yang indah untuk dilihat, ada ikan yang seperti batu buruk. Kita cuma mengatakan subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk, subhanallah yang telah menciptakan yang sehat dan sakit, subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam, subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Ini semua merupakan adab, kata beliau, terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab orang yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas, meliputi segala sesuatu, berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga, yang mencakup seluruh alam semesta ini, serta kelembutannya yang tercurah untuk segenap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam A'raf 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata ulama tafsir, hewan pun kalau yang buas kemudian dia menerkam mangsanya lalu dia meminta maaf kepada Allah, maka rahmatnya Allah akan meliputinya. Seseorang membunuh orang lain pun, sebagaimana masuk dalam sebuah hadis, Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya dua orang itu? Kata Nabi SAW, yang satunya mukmin, yang satu kafir. Lalu kemudian si kafir membunuh si mukmin di kancah peperangan, mati syahidlah si mukmin tadi. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah, akhirnya juga masuk Islam, dan dia berperang lalu dibunuh oleh orang kafir yang lain. Orang mukmin yang pertama terbunuh dengan orang kafir yang akhirnya masuk Islam juga terbunuh di kancah peperangan, dua-duanya masuk surga, dan Allah menyambutnya dengan rahmatnya. Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Jadi dengan kemahalembutannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 19 dikatakan juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu latifun bi'ibadi. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu dikemasi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. Dikatakan Allah latif, Allah itu lembut, yuhibbul lutf, dia suka dengan kelemah lembutan, gitu ya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak ada sesuatu diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Tidak ada manfaatnya mencak-mencak, marah-marah tuh, emosi habisin waktu-waktu, kecuali dalam pelanggaran agama saja. Tapi kalau bukan pelanggaran agama, maka jangan, tidak perlu semua. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kalau berhubungan dengan hak beliau urusan dunia, semuanya ditoleransi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, barulah beliau tegas. Ya, ini sifat Nabi Muhammad SAW. Kita baca dua ayat lagi baru kita tutup. Sudah masuk waktu. Surah Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seseorang abid, orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Apakah Allah masih akan ampuni saya? Dia mengatakan tidak mungkin. Kamu membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia membunuh orang itu, kata Nabi SAW, digenapkan 100. Kemudian dia menemui seorang yang alim, lalu dia bertanya, apakah Allah masih ampuni saya
dengan 100 orang yang sudah saya bunuh, maka kata Nabi, kata orang tersebut, tentu saja Allah rahmatnya telah meliputi segala satunya, Allah akan terima taubat. Maka dia bertaubat. Pada saat dia bertaubat orang tersebut kepada Allah SWT, lalu dia mau pulang setelah bertaubat, lalu dia meninggal tengah jalan. Kata Nabi SAW, Allah mengutus 2 malaikat, satu malaikat rahmah, satu malaikat azab. Malaikat rahmah akan membawa ruhnya yang memperlihatkan taman dari taman surga, dan malaikat azab memperlihatkan lubang dari lubang neraka. Maka datanglah malaikat yang ketiga menghakimi di antara keduanya, lalu kemudian malaikat ini mengatakan, yang datang ketiga yang menghakimi 2 malaikat yang sedang memperebutkan orang yang tadi baru taubat ini, ukurlah jejak kakinya. Maka diukur, ternyata jalan menuju ke tempat taubatnya itu lebih 1 jengkal kaki, ya, 1 jengkal kaki saja. Maka dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. 100 jiwa sudah dibunuh, teman-teman sekalian. Ini bukan main-main, dosa yang sangat besar, tapi rahmat Allah sangat luas. Az-Zumar ayat 53 kata Allah Subhanahu wa taala juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paragraf terakhir yang saya bacakan, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat ba'diyah Isya. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya. Allah SWT maha lembut, tapi jangan lupa Allah azabnya sangat pedih. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya, kerasnya azab dan kecepatan hisabnya. Kalau datang seketika, gitu kan? Dan tidak ada yang bisa bendung, sehingga dia bertakwa atau takut kepadanya, menjaga diri terhadapnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah, sehingga tidaklah seseorang itu beradab menurut orang-orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku aniaya atau zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa, maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kalau Allah sudah mau hancurkan, maka tidak akan pernah ada yang bisa membendung. Juga dikatakan dalam surah Al-Buruj ayat 12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Jadi teman-teman, jangan tantang Allah. Kalau anda buat dosa, lindungi, tutupilah, dan bertaubat kepada Allah. Jangan tantang, nggak mungkin lah, masa Allah haramin, ya sudah, diolok-olok orang yang berbuat ketaatan. Ini berbahaya, karena kalau datang azabnya Allah, Bapak Ibu sekalian, menyakitkan sekali, sangat luar biasa. Saya sarankan juga anda bisa ya melihat di YouTube azab-azab Allah, itu akan banyak cuplikan yang orang-orang memang kena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mudah-mudahan menambah iman kita. Ayat yang terakhir adalah surah Al-Imran ayat 4 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa, maha mulia, dan Allah mempunyai balasan siksaan yang sangat keras. Ingat, Allah memang maha pengampun, tapi Allah juga dari sisi lain azabnya sangat keras. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.